ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره ومن اهتدى سبيله ونهج نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه المصير أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kita membasahi lisan kita dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka kami akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku itu terlampau keras, menyakitkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasul teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kelak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, insyaallah Ramadan tinggal sepekan lagi. Ada yang sudah menyampaikan Sabtu depan itu sudah masuk 1 Ramadan. Tapi tentunya kita nanti menunggu hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan. Mudah-mudahan saja pada tahun ini kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan bersama-sama tanpa ada perbedaan. Kalau beda dalam puasa itu nggak enak. Yang satu udah puasa, yang satu masih ngopi. Nah itu kan nggak banget ya, Pak Is. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Jamaah sekalian, Ramadan ini memberikan banyak pelajaran, banyak keberkahan. Di antaranya saya ambil subtema dari keberkahan Ramadan, Ramadan sebagai bulan transformasi dan kolaborasi. Di antara pelajaran berkahnya Ramadan sebagai bulan transformasi dan kolaborasi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit pemikiran ya. Jadi 3 hari atau seminggu ini Masya Allah, kaum muslimin semarak sekali menyambut datangnya Ramadan dengan agenda tarhib Ramadan. Yang menggelitik itu saya diundang gitu ya. Ini beberapa contohnya itu. Temanya itu macam-macam Pak Imam. Ada tema sejuta cinta sambut Ramadan penuh kemenangan. Wah, sejuta loh Pak. Nah,
Ada lagi nanti sore itu 1 juta juga itu. Nah, 1 juta cinta untuk Ramadan. Kalau di sini raih berkah bulan Ramadan. Ada juga temanya Ramadan bulan semangat transformasi dan kolaborasi, ya. Ramadan bulan tazkiyatun nufus. Wah, macam-macam tuh. Luar biasa. Cuman saya garis bawah itu begini. Jadi tema itu menentukan siapa yang bikin gitu. Nah, yang 1 juta itu yang menghubunginya ibu-ibu itu. Jadi kalau ibu-ibu temanya itu 1 juta cinta gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak, oh, transformasi. Ya, untung nggak ada revolusi nih Pak Is. Ramadan bulan revolusi, ya revolusi iman. Itu bagus juga. Nah, begitulah ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Luar biasa, ada online, ada offline, macam-macam. Bahkan kemarin tuh itu pagi Utan Kayu. Kemudian nyambung jam 10 di UI itu Departemen Parasitologi. Kemudian selang sholat Jumat masih di daerah Menteng juga. Kemudian habis Jumat lab terpadu UI. Muter aja di situ tuh. Masya Allah. Tapi semuanya semangat dan semarak menyambut Ramadan. Apapun kondisinya, Pak. Mau pandemi, nggak pandemi, Ramadan datang tuh, Masya Allah. Apalagi Ramadan tahun ini ya. Insya Allah sudah reda pandeminya. Karpet sudah dipasang, kemudian juga safnya sudah rapat. Ya, mudah-mudahan saja nanti ketika sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak banyak syarat macam-macam jemaah sekalian. Karena ada yang bilang kudu booster dulu. Bingungnya tuh kok fatwanya dari dia gitu ya, yang bukan muslim. Nah, ala kulli hal ya seperti itu hadirin sekalian. Insya Allah aman lah. Aman. Padahal kemarin di Mandalika pakai booster dulu nggak tuh nonton? Nah, Mandalika, Tanah Abang itu macet banget hadirin sekalian. Ramadan ini bulan yang banyak peristiwa besar. Di antaranya adalah terbukanya kembali langit. Jamaah sekalian, sebelum Nabi Muhammad itu adalah Nabi Isa. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad jaraknya tuh sekitar 6 abad, 600 tahun. Nah, artinya langit itu kembali lagi terbuka dengan turunnya Jibril menyampaikan wahyu kepada penduduk bumi, kepada Rasul dan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah 600 tahun nutup. Ya. Kan begitu tuh. Jadi setelah 600 tahun nggak ada lagi turun malaikat menyampaikan wahyu. Baru terjadi lagi di bulan Ramadan ketika Nabi sedang di Gua Hira, turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kapan? Bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan jamaah sekalian, malaikat itu turun bil khusus di 10 hari terakhir Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu setiap Ramadan tanazzalul malaikah, malaikat pada turun ke bumi, warruhu dan malaikat Jibril fiha biidni rabbihim atas izin Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala min kulli amrin untuk menyampaikan keputusan pada 1 tahun. Nah, oleh karena itu Imam Syaukani mengutip beberapa pendapat ahli tafsir
Lailatul Qadar itu maknanya, di antara maknanya adalah al-qadru bimakna ad-dhaiq, sempit. Kenapa Lailatul Qadar disebut malam yang sempit? Karena bumi pada malam Lailatul Qadar sempit, macet, padat dengan para malaikat yang turun ke bumi. Cuman kita nggak merasa. Al-Qadru itu bermakna ad-dhaiq. Mengambil dalilnya itu mengambil satu ayat, wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang disempitkan rizkinya. Jadi qudira, al-qadru, Lailatul Qadar gitu. Nyambungnya di situ. Li az-ziham bil malaikah, bumi itu sempit dengan para malaikat. Karena itu di antara tanda Lailatul Qadar apa? Ketika pagi harinya matahari terbit bersinar, tapi sinarnya tidak terik. Kenapa? Karena terhalang oleh bayang-bayang malaikat yang naik lagi ke langit. Jadi sinarnya kehalangi. Cuman sekali lagi tidak bisa dideteksi oleh mata telanjang kita. Bisa pakai X-ray nggak itu? Gitu ya. Pengen lihat malaikat, nggak bisa jamaah sekalian. Itu hanya bisa dilihat oleh kacamata iman, ya kan? Iman mah masuk akal, nggak masuk akal. Kalau Allah bilang begitu, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Begitu. Malaikat turun jemaah sekalian, masya Allah. Kemudian ada juga keutamaan Ramadan, peristiwa besar Ramadan itu apa? Setan-setan dibelenggu. Tusaffadu fihi syayatin, itu hadis sahih. Setan-setan dibelenggu. Setan yang mana? Min maradatil jin, dari bangsa jin. Tapi setan-setan dari manusia tetap gentayangan, ya, tetap gentayangan. Karena itu kok di Ramadan masih banyak maksiat dan lain sebagainya, ya setan manusianya nggak diikat. Kudunya ada kebijakan ngikat setan-setan manusia, gitu ya. Tetapi efek dari diikatnya setan-setan dari kalangan jin tidak leluasa menggoda manusia, maka manusia, kaum muslimin, tanda petik, lebih religi ketika bulan Ramadan. Tiba-tiba masjid penuh. Ini nanti kalau sholat pertama, malam pertama tarawih penuh nggak? Penuh. Sampai luar nggak? Sampai luar ya. Kalau di kampung anak itu sampai luar, bluber ke jalan. Kenapa? Ada semangat gitu. Karena setan yang godanya nggak berfungsi, nggak aktif. Luar biasa jamaah sekalian. Tiba-tiba masyarakat berubah jadi religius. Quran dibaca, sedekah, infak, ya kan? Kalau Ramadan tuh penerimaan sedekah luar biasa kan? Jamaah sekalian, luar biasa. Kaum muslimin itu semangat untuk melakukan kebaikan. Efek dari terbelenggunya setan jin. Ya, yang nggak pakai jilbab, termasuk bukan hanya kaum perempuan yang pakai jilbab, warteg aja pakai jilbab kalau Ramadan. Bener nggak? Yang kelihatan kakinya doang. Nah, itu luar biasa. Namanya kalau saya istilahkan religiulitas kolektif, keberagamaan secara kolektif, masif. Ya, luar biasa itu. Apalagi kalau menjelang buka ya, di masjid-masjid itu pada ada yang khataman, ada yang zikir. Tapi mudah-mudahan besok masih kedengaran tuh yang zikir, yang baca Quran, yang imamin. Ya, mudah-mudahan speakernya masih boleh keluar gitu. Boleh kan? Nah, gitu jamaah sekalian. Allah dekat di bulan Ramadan. Makanya rangkaian ayat-ayat saum dari 183 sampai 186 Al-Baqarah diselipi dengan disisipkan di situ ada namanya jamaah sekalian ayat doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Diselipkan ayat doa. Ya, kata Allah,
kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad anni, tentang diriku, Allah bilang fa inni qarib, aku itu dekat, aku ini dekat, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fal yastajibuli, doa-doa akan diijabah, syaratnya penuhi tuntutanku, wal yu'minu bi, iman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi Al-Qur'an turun. Ya, Al-Qur'an turun. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini mari kita pahami hakikat puasa. Begini, ada sedikit pemikiran, ya. Kata Al-Qur'an, puasa ini kewajiban. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Setiap kewajiban itu adalah beban. Bahasa fikihnya namanya taklif. Beban, jamaah sekalian. Dan tidak dipungkiri, ya namanya kewajiban, beban yang harus ditunaikan. Salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Jangan sampai berasa kewajiban-kewajiban itu, tanda petik ya, bukan beban dalam artian cuek-cuek aja gitu. Merasa itu bukan lagi kewajiban, sehingga ketika ada azan dia cuek aja tuh. Mau azan apa kek, mau bulan apa kek, karena tidak merasa kewajiban, dia mengacuhkan. Tapi kaum muslimin tuh mesti ada rasa puasa itu adalah kewajiban, dan kewajiban itu adalah beban yang harus ditunaikan. Dan setiap beban itu pasti berat. Setiap beban itu pasti berat. Ya. Misalkan orang ngangkat beban, maka disebut olahraganya angkat berat. Tetapi ketika beban itu biasa diangkat, insya Allah yang dari berat akan menjadi ringan. Tapi pada hakikatnya beban itu berat. Beban itu berat. Oleh karena itu, agar beban puasa ini terasa ringan, maka dihadapinya itu bukan dengan fisik, dihadapinya bukan dengan duit, tapi dihadapinya dengan iman. Oleh karena itu, orang yang Allah mengajak kepada orang yang puasa, yang diajak itu imannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tanpa iman gak bisa. Ada orang badannya lebih kekar, tapi kalau nggak ada iman nggak bisa puasa. Ya, lebih kekar, lebih sehat, lebih muda, justru dia nggak puasa. Tapi ada anak-anak kecil baru belajar puasa, dia bisa puasa. Atau orang tua udah sepuh, dia bisa puasa. Ini iman jamaah sekalian. Maka yang dipanggil oleh Allah itu imannya untuk menghadapi ibadah puasa. Kenapa? Karena ketika kita puasa terjadi pergantian dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Ada perubahan situasi. Yang biasanya jam segini tuh ngeteh, ngopi, ketika puasa stop. Siang nggak bisa ayam bakar, ikan bakar, jemaah saya nggak bisa itu. Berapa lama perubahan ini terjadi? 1 bulan lamanya. Ini perubahan. Bahkan perubahan yang terjadi pada saat puasa itu adalah perubahan dan kebiasaan yang esensi, yang krusial. Makan minum kan krusial, Pak. Buktinya apa? Coba nonton iklan TV itu. Produk makanan, produk minuman yang ditawarkan banyak nggak? Banyak. Acara-acara makan minum di televisi itu banyak banget. Makan enak lah begitu ya. Makan enak, Master Chef Indonesia dan lain sebagainya. Itu untuk memasok kebutuhan perut. Minumannya ada air mineral, aqua, le minerale, ya. Iklannya tuh macam-macam.
kopi, ABC, bahkan keren tuh iklannya jamaah sekalian. Ada gajah nabrak tembok, ya. Kopi apa tuh namanya tuh? Kopi tubruk. Nah, macam-macam tuh. Esensi Pak. Apalagi sekarang kita menjamur tuh resto-resto, kafe-kafe. Itu kan konsumsi perut tuh. Bahkan waktu yang dikorbankan untuk makan minum itu panjang. Kita sholat paling banter 10 menit, ya, 15 menit sholat itu udah banyak yang batuk di belakang jamaah, ngingetin imam, ya. Jamaah saya lihat 10 menit, kalau 10 menit kali 5, 50 menit. Coba bandingkan makan kita di restoran. Berangkat dari rumah butuh waktu, kemudian ketika pesen nunggu makanan jadi butuh waktu, ketika makan bisa 1 jam sendiri, 2 jam minimal sekali makan itu. Sholat sehari semalam cuma 10 menit, 50 menit, nggak nyampe 1 jam. Ketika Ramadan itu di-cut semua tuh, makan minum tuh di-cut, stop. Ini perubahan yang sangat gradual, ya, revolusioner, atau perubahan yang jamaah sekalian radikal. Nah gitu ya, puasa itu radikal sekali, nggak boleh makan, nggak boleh minum 12 jam. Nah, ada perubahan kondisi. Perubahan itu kalau kita baca ayat saum oleh Allah disampaikan juga. Ini kalau perhatikan ayat saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Begini, kalau sesungguhnya yang menjadi kewajiban bagi kita itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Itu cukup kalau puasa itu wajib bagi kita. Kenapa Allah masih menambahkan kama kutiba alal ladzina min qablikum? Puasa itu juga diwajibkan kepada kaum sebelum kalian. Ya, apakah ini hanya tujuannya untuk nambah panjang ayat? Supaya ayatnya agak panjangan, maka ditambah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan. Tetapi Allah di sini ingin menyampaikan kepada kita, syariat puasa adalah syariat yang lama. Bukan hanya diwajibkan kepada kaum muslimin umat Muhammad, tapi juga syariat puasa diwajibkan kepada seluruh umat, kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Supaya kita tidak merasa sendirian. Enak ya umat dulu nggak puasa, siapa bilang? Ya, bukan hanya umat dulu, bukan hanya kita, umat dulu juga puasa. Umat dulu puasanya lebih berat dari kita. Nabi Daud puasanya berapa lama? Kalau di average, ya, di agregat, Nabi Daud itu puasanya 6 bulan. Karena apa? Sehari puasa, sehari tidak. Saum Nabi Daud. Mau nggak saum kita begitu? Alhamdulillah enggak. Saum Nabi Musa 40 hari. Saum Nabi Musa 40 hari. Kemudian Nabi Zakaria saumnya itu saum tidak bicara, tidak ngomong. Ya, Rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa ayamin illa ramza. Kamu tidak boleh ngomong kepada orang lain kecuali isyarat. Tanya ibu-ibu, mendingan pilih puasa nggak makan nggak minum atau puasa nggak boleh ngomong? 30 hari loh. Ya, nggak usah ibu-ibu, kita nih jamaah sekalian, milih mana? Puasa nggak ngomong atau puasa nggak makan minum? Coba nggak ngomong sebulan Pak, TV udah diem aja, ya, di mana-mana pada diem. Subhanallah, itu dilakukan tuh oleh umat sebelumnya. Mungkin itu lebih berat dibanding dengan puasa tidak makan tidak minum. Dan kalau kita lihat puasanya umat Islam, kaum umat Muhammad sekarang lebih ringan dibanding umat-umat terdahulu. Apalagi puasanya di Indonesia, negeri khatulistiwa. Durasi puasanya antara 12-13 jam, ya, flat setiap tahun begitu. Coba kalau ke negeri Skandinavia,
Kalau kita ke Denmark misalkan 20, 21, 22 jam jemaah sekalian. Indonesia alhamdulillah. Dan itu pun kalau baca sejarah, puasa kita tuh cuman siangnya doang. Di zaman awal-awal syariat puasa ini turun, puasa itu nyambung dengan malamnya. Ketika maghrib boleh buka, setelah itu nyambung lagi puasa. Tapi kalau nggak keburu buka, maka dia tidak boleh lagi berbuka, harus terus puasa sampai besok. Kejadian. Alhamdulillah sekarang puasanya, apalagi bagi orang yang puasanya menghabiskan waktu puasa dengan tidur. Habis subuh tidur, bangun jam 11, sholat lohor, tidur lagi, bangun asar. Karena malamnya bangun. Kalau malam begadang sampai pagi. Nah, itu lebih enak lagi puasanya, itu nggak kerasa. Ketika tidur mimpi makan, minum, wah nikmat. Nah, jadi oleh karenanya puasa ini nggak berat. Apa kata Quran? Puasa itu bukan 1 bulan, tapi ayyamam ma'dudat. Puasa itu hanya beberapa hari saja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ke-10, ke-11, ke-15, ke-20, ke-30. Gitu jemaah sekalian. Nggak lama dibanding dengan 365 hari dalam setahun. Puasa cuman 30 hari, berapa persen? Itu pun cuman siangnya doang. Itu pun banyak tidurnya. Gimana nggak ringan tuh? Ringan kok puasa itu dibanding dengan umat-umat yang lain. Atau nanti dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Jamaah sekalian, makhluk Allah yang lain juga puasa ketika mereka ingin melakukan transformasi diri gitu. Maka kita melihat puasa ini sebagai madrasah. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi pada saat puasa itu sebagai sekolah. Anak kalau sekolah tentu kudu beda antara anak sekolahan dengan anak yang bukan sekolahan, anak kuliahan dengan bukan anak kuliahan. Karena anak yang disekolahkan, anak yang dikuliahkan ada belajar. Beda dengan yang tidak sekolah dengan tidak kuliah, tidak belajar. Yang sekolah, yang kuliah itu belajar, bahkan mata kuliahnya dijemreng, mata pelajarannya dijemreng. Artinya setelah dapat pelajaran, setelah dapat ilmu, harus ada perubahan karena sudah belajar. Demikian juga ketika Ramadan tuh kita lagi belajar. Harapannya setelah belajar di Ramadan ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan setelah belajar di bulan Ramadan, artinya dia tidak lulus atau jangan-jangan dia di DO. Ya, di DO nggak lulus ya maksudnya. Nah, karena itu ya para ulama menyampaikan, Syekh Yusuf Qaradawi juga menyampaikan, puasa Ramadan itu ibarat sekolah terpadu. Dibuka setiap tahun untuk mengajarkan praktek etika luhur, jujur, istiqomah, kira-kira begitu ya, dan tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Kemudian Dr. Ahmad Ar-Raisuni, Ketua Ikatan Ulama Islam Sedunia, dia bilang madrasah Ramadan hanya berlangsung 1 bulan saja, tapi syarat materi dan praktek hingga ijazah yang didapatkan atau sertifikat yang didapatkan dari madrasah Ramadan nilainya tinggi, lebih tinggi kadang dari nilai sertifikat yang didapat dari bulan-bulan yang lain. Ya, kalau dia diibaratkan sebagai sekolah. Nah, jamaah sekalian, apa pelajaran penting dari Ramadan itu? Dia sebagai syahrut taghyir, bulan transformasi diri, perubahan. Ya, taghyir itu transformasi, itu perubahan. Ramadan itu ngajarin berubah, tadi sampaikan. Pola hidup berubah saat Ramadan, merubah kebiasaan esensi makan, minum, dan syahwat. Jamaah sekalian, artinya begini, setelah berubah, makan berubah, ya, stop makan berubah, mulai makan berubah, penyaluran syahwat berubah. Emang dari perubahan-perubahan itu
Allah tuh hanya menginginkan kita lapar? Tidak. Tapi mesti ada perubahan, efek perubahan kepada nilai-nilai dalam hidup, mental dalam kehidupan, yaitu kalau dibahasakan dalam Al-Quran, menjadi orang yang bertakwa. Dan perubahan ini atau puasa ini itu harus dilakukan oleh siapapun kalau dirinya pengen berubah. Jadi yang mau berubah itu kudu puasa dulu. Yang mau berubah itu kudu puasa. Bukan hanya manusia, tapi juga alam jagat raya, binatang-binatang juga mereka melakukan puasa kalau ingin berubah. Contohnya apa? Burung elang. Burung elang itu, Pak, usianya bisa sampai 70 tahun. Tapi ketika dia sampai usia 40 tahun, paruhnya itu sudah bengkok, cakarnya sudah tidak bisa mencengkram mangsa dengan kuat, bulu-bulu sayapnya sudah tidak bisa dipakai terbang tinggi untuk mencari mangsa. Apa yang dilakukan oleh burung elang ketika usia 40? Dia mencari dataran paling tinggi, dataran tinggi. Dia hinggap di atas batu. Apa yang dilakukan? Dia mematok-matokkan paruhnya ke batu supaya bagian depan paruh yang bengkung, yang bengkok itu lepas. Matokin batu tuh, sakit nggak? Nggak tahu ya, karena kita nggak pernah punya paruh tuh. Tanya sama elang aja tuh. Tapi kelihatannya sih sakit. Itu puasa dia. Kemudian setelah lepas dia nunggu tumbuhnya paruh yang baru. Ya, kemudian dia cakarkan cakarnya ke batu. Jadi supaya kuku-kuku di cakarnya itu lepas di kakinya itu. Ya, kuku-kuku yang sudah aus, sudah expired. Dia nunggu, ketika nyakar-nyakar pasti sakit sampai lepas itu. Kemudian setelah paruh baru tumbuh, dia cabutin tuh bulu-bulu yang ada di sayap. Dan dia nunggu tumbuhnya bulu-bulu yang baru yang tumbuh di sayap. Berapa lama puasanya elang? 4 bulan. Sehingga tumbuh paruh yang baru, cakar yang baru, bulu di sayap yang baru. Puasanya 4 bulan. Sakit. Tapi dia mesti melakukan itu kalau ingin lebih baik. Nah, ini yang disebut dengan puasa. Dan di dalam puasa itu terjadi transformasi, perubahan ke arah yang lebih baik. Ketika setelah 4 bulan lamanya elang melakukan puasa, maka dia bisa terbang tinggi lagi dan umurnya bisa sampai 30 tahun kemudian, jadi 70 tahun. Itu pun kalau nggak kena COVID. Ya, kalau kena COVID mah nggak usah sampai 40. Gitu, itu elang tuh. Ulat juga begitu kan? Sebelum jadi kupu-kupu dia puasa dulu di kepompong. Nggak tahu berapa lama keluar jadi kupu-kupu. Jadi mesti ada perubahan sebelum puasa dan setelah puasa. Puasa itu sebagai ajang transformasi, perubahan. Demikian juga penguin. Kalau nonton videonya itu bisa berbulan-bulan tuh bapaknya nungguin telur istrinya. Ya, ibu-ibu, suami itu kayak penguin. Carilah suami seperti penguin, setia banget. Ya, emaknya itu kan gemuk-gemuk ya, di mana-mana. Apakah manusia, apakah penguin, kalau udah jadi emak-emak gemuk. Gemuk gitu ya, karena dia makan terus. Bapaknya tuh nungguin telur ya, nungguin telur istrinya itu. Dia kena badai salju, angin kencang, dia diam aja jamaah sekalian. Sampai ketika anaknya lahir, datang musim semi, istrinya lagi berburu di laut itu pulang, udah pada gemuk-gemuk ya, untuk ngasih makan anaknya. Baru gantian suaminya yang nyelam di laut ya, yang berenang di laut nyari makan. Puasa. Ayam kalau lagi mengerami, telur itu kurus ya, kering gitu ya. Kenapa? Dia puasa. Tapi hasil dari puasa dia lahir generasi baru, anak-anak ayam. Jadi begini kalau kita pahami, di alam jagat raya ini kalau mau berubah lebih baik itu harus puasa. Demikian juga kaum muslimin.
Puasa ini sebagai syahrut taghyir, bulan transformasi. Jadi berubah. Nah, jamaah sekalian, nah ini kita lewat aja dah. Makanya juga begini, ada hadis ya. Ketika puasa, Rasul itu mengatakan, wala khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Tapi jangan dipahami kalau sudah mulut bau, oh puasanya hebat. Ya, apalagi kalau sahurnya pakai jengkol. Bukan itu. Ya, wala khalufu famis shaim itu. Tapi maknanya apa? Maknanya tuh jamaah sekalian. Ya, baunya mulut orang yang puasa kemudian diiringi dengan ya kehusyuan, tawadu, rendah hati, nahan emosi, istiqomah, qanaah, maka dia akan bernilai, dia lebih wangi bau mulutnya itu dibanding minyak wangi, minyak kasturi sekalipun. Jadi perubahan mulut yang bau itu bukan bau mulutnya yang kita garis bawahi, tetapi perubahan sikap mental yang mesti lebih baik, maka akan lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Dari itu, mental-mental apa yang dirubah oleh puasa? Pertama, syahrul ikhlas, bulan keikhlasan. Ya. Mental ikhlas jamaah sekalian, dan ini pelajaran penting dari bulan Ramadan. Bismillah. Yang mengatakan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Kata Allah, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Ini perlu pemikiran. Pas sekali materinya karena pagi-pagi masih seger, belum banyak beban. Ibu-ibu belum mikirin nyari minyak goreng kemana, masih pagi soal. Ya, begini. Kenapa Allah mengatakan as-siyamu li? Dan apa kaitannya dengan ikhlas? Gini nih, kata Ibnu Hajar begini. Jamaah sekalian, kata Ibnu Hajar begini. Ya. Ini dia. As-saumu li atau as-siyamu li. Kenapa puasa itu untukku? Annahu ahabbul ibadat ila ilayya wal muqaddam indi. Karena puasa itu ibadah yang paling aku cintai, kata Allah. Ibadah terdepan, ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling afdol itu adalah ibadah puasa. Kenapa demikian? Jamaah sekalian, ya, kata Ibnu Abdul Bar, ya, fadlan lisyam ala sairil ibadat. Kelebihan puasa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Anna sauma la yaqa'u fihi riya kama yaqa'u fi ghairihi. Karena kalau puasa mah tidak bisa terpapar dengan penyakit riya, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Apa sih yang dibanggakan dari puasa? Nggak bisa kita bangga kepada orang lagi puasa, ya. Nggak bisa pamer puasa. Pamer sholat mungkin, pamer zakat mungkin. Zakat 1 miliar pamer. Kalau kita pamernya zakat nih 1 miliar, ada juga yang pamernya itu korupsi. Sekali korupsi 17 M, ngembat bansos. Nah, kalau muslim zakat. Puasa itu nggak bisa dipamerkan, apalagi dipamerankan, dipajang-pajang, nggak bisa. Kenapa? Ibadah yang durasinya panjang dan hanya Allah yang tahu. Riya itu nggak bisa masuk kepada ibadah puasa. Kalau tidak ada riya, berarti puasa itu
mengajarkan ikhlas. Panjang puasa itu, Pak. Apa sih yang dipamerkan dari jam 5 sampai jam 6 maghrib? Ya, dalam pengertian yang lain, pendapat para ulama itu adalah kalau ibadah-ibadah yang lain jamaah sekalian, kita punya andil untuk menentukan kadar pahala yang ingin kita dapat. Maksudnya begini, orang sholat yang lebih panjang, pahalanya beda dengan orang yang sholatnya pendek. Karena bacaan Qur'annya lebih banyak, satu huruf Qur'an dibanding dengan 10 kebaikan kan. Semakin banyak huruf Qur'an yang dibaca, semakin banyak kebaikan yang didapat. Tapi puasa itu nggak bisa begitu. Makanya Allah bilang wa ana ajzi bihi, aku juga yang akan memberikan balasan. Maksudnya apa? Anni anfaridu bi ilmi miqdari sawabihi wa tad'ifi hasanatihi. Kata Allah, akulah yang paling tahu tentang kadar pahala yang bisa diraih oleh orang yang puasa dan kelipat gandaan pahala yang diberikan kepada orang yang puasa hanya Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatifnya. Maksudnya begini jamaah sekalian. Kalau orang sholat, kita tuh tanda petik, kadang kita bisa ngenilai, ini sholatnya bagus nih, khusyuk, panjang bacaannya. Mata manusia tuh bisa menilai seseorang. Tapi puasa itu nggak bisa kita nilai. Puasa orang itu nggak bisa kita nilai. Ini puasanya hebat, dia udah sempoyongan, tapi dia masih juga ini, nggak bisa. Mungkin tadi sempoyongan, padahal di belakang habis ngopi dia. Nipu kan? Nggak bisa. Hanya Allah yang paham tuh jamaah sekalian. Si fulan dapat pahalanya berapa, dilipat gandakan berapa. Si fulan dapat pahalanya berapa, dilipat gandakan berapa. Itu hanya Allah yang tahu. Tidak bisa dinilai oleh manusia. Itu makna hadis wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Makanya kata Imam Qurtubi, annal a'mal qad kasyafat maqadiru sawabiha linnas. Ya, ada amal-amal yang kadar pahalanya itu sudah diketahui oleh manusia, sudah dibuka oleh Allah. Misalkan infak, mentoknya itu 700 kali lipat, ya kan? Mentoknya infak itu 700 kali lipat. Tapi puasa, mentok pahalanya itu berapa? Nggak ada. Karena hanya Allah yang paling tahu dan paling paham kadar pahala yang akan diraih oleh orang yang berpuasa. Itulah disinilah mengajarkan namanya ikhlas. Jamaah sekalian, kalau kita ikhlas, 3 efek yang kita bisa dapat. Setan tidak lagi bisa menyesatkan kita, nggak bisa ganggu kita. Itu deklarasi setan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr 39:40. Qala rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, karena aku telah dikutuk olehmu, la uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan goda manusia di bumi, wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Deklarasi setan untuk perang dengan manusia. Tapi setan tuh nyerah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, itu nggak bisa digoda, nggak bisa disesatkan. Nah gitu ya, nggak bisa digoda, nggak bisa disesatkan, yang ikhlas. Makanya di antara sahabat diceritakan, diriwayatkan, Umar itu ya, kalau jalan maka setan akan menyelisihi jalan yang dilewati oleh Umar, nggak mau papasan sama Umar. Kalau kita jangankan papasan, ya kita yang nyari setan. Astagfirullah gitu ya. Masya Allah, iman lagi kenceng ya, dicolek dikit langsung melepuh kayak kerupuk. Iman Umar itu enggak. Kenapa? Dalam penjelasan Ibnu Hajar itu karena ya aura sinar
keikhlasan di hati Umar, kalau setan dekat sama dia, setan pasti kebakar dengan keikhlasan yang ada pada diri Umar. Gitu ya Mas sekalian. Apalagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, senantiasa dijaga Allah. Ya, senantiasa dijaga Allah. Dijaga oleh Allah, dia tidak akan tersesat. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf digoda Zulaikha, ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha kepengen sama Yusuf, Yusuf juga pengen sama dia. Laula an ra'a burhana rabbih. Seandainya Yusuf tidak melihat petunjuk Tuhannya, kadzalika linusarrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Dijaga oleh Allah sehingga dia tidak terjebak dengan jebakan Zulaikha yang ingin melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Gitu. Jadi yang korupsi-korupsi, yang apa, yang macam-macam, ya jawabannya nggak ikhlas dia. Dia nggak ikhlas. Sebelum dapat kursi baca ayat kursi, setelah dapat kursi lupa ayat. Jadinya ketika jadi pejabat lupa. Kejebaklah jamaah sekalian dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Akhirnya gelar doktor, gelar profesor itu menjadi hiasan dunia semata. Tengok Cipinang, tengok Salemba, kebanyakan koruptor yang masuk di situ bukan orang bodoh, tapi mereka orang-orang pintar. Kalau nggak pintar jangan nggak jadi pejabat. Yang banyak korupsi itu adalah para pejabat. Nggak ikhlas. Karena godaannya luar biasa jamaah sekalian. Ya. Udah dikasih 2 periode, pengen 3 periode. Karena apa? Duit, dunia di situ. Ini proyek belum kelar, ini itu dan lain sebagainya, dunia ratusan triliun. Lihat para pejabat. Ketika pandemi justru kekayaannya itu meroket, ya. Padahal yang dijanjikan ekonomi yang meroket. Ternyata yang meroket pendapatan, bukan ekonominya. Nah, ikhlas. Wallahu alam. Ini indikator aja keikhlasan. Motivasi dia ketika menjadi pemimpin itu ikhlas apa enggak? Ingin mengabdi, ingin menuntaskan kemiskinan atau ingin menetaskan kemiskinan? Bukan menuntaskan, yang ada menetaskan. Masya Allah. Tapi kalau ikhlas itu dijaga Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa dijebak, nggak bisa diini dan lain sebagainya. Maka yang butuh ikhlas itu mereka yang ada pada jabatan-jabatan. Karena pertarungannya itu hebat sekali di sana, ya, gelimpangan uang, proyek dan lain sebagainya jamaah sekalian. Termasuk juga yang harus ikhlas itu para ustadz, para kiai, para dai. Ketika menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala harus benar-benar ikhlas supaya jadi ilmu yang bermanfaat yang diterima oleh para jamaah. Ya, karena kadang kalau sudah namanya viral, ya, sudah ustadz viral, ustadz YouTuber dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, ini keikhlasan itu benar-benar terganggu sekali. Apalagi di zaman medsos sekarang. Ya, zaman medsos itu ketika upload status, upload video, update status itu antara ikhlas dengan dakwah itu tipis-tipis tuh. Ya. Ini dakwah atau ini itu ria. Nah, ya tergantung kembali kepada hatinya masing-masing. Sholat malam, selfie. Sorry nih gue lagi qiyamul lail, lagi tahajud, baru 2 rakaat. Ya, setelah dia upload status tidur dia. Ya, cuma 2 rakaatnya doang. Masya Allah, subhanallah. Tapi jaga keikhlasan supaya dakwah ini jalan terus. Kedua, Ramadan itu mengajarkan istiqomah dalam kebaikan. Kita tuh beribadah di bulan Ramadan dari sahur hingga taraweh sepanjang bulan. Jam 3 udah bangun, ibu-ibu ya, jam 3 udah bangun, nyiapin makan sahur. Suaminya bangun nggak? Bangun juga. Kadang nonton bola dulu, ya bangun juga. Sahur jam 4, habis sahur sholat subuh jamaah, kemudian tadarus Quran, sholat syuruq, kemudian kerja seperti biasa,
ketemu duhur ada kuliah duhur, ketemu maghrib ada buka bersama, sholat maghrib berjamaah, sholat isya jamaah, sholat taraweh, tadarus lagi. Coba jamaah sekalian, itu kebaikan-kebaikan ditambah dengan infak, sedekah, ya, wakaf dan lain sebagainya. Kita baru istirahat kalau Ramadan itu jam 10 malam, jam 11 malam gitu ya. Itu dilakukan berapa lama? Sebulan. Ternyata kita bisa puasa, kita bisa tahajud, kita bisa baca Quran. Yang di bulan-bulan yang lain susah. Saya punya grup Odoj ya. Grup Odoj itu membernya tuh ada 50 orang. Padahal Quran cuma 30. Di awal-awal semangat, oh rame. Jadi baca juz sekian, contreng, kholas, ya kan? Ini sudah hari ke sekian ratus. Ya, dimulai setelah Ramadan yang lalu, jamaah sekalian. Ya belajar istiqomah gitu ya. Belajar istiqomah. Di sini tuh membernya ada 45, member 45. Kita tulis sudah hari kemarin itu sudah memasuki hari ke 264. Nah, tapi semakin kesini ya pesertanya yang contreng itu 2, 3, 4. Memang yang berat itu adalah istiqomah. Ini istiqomah ya. Nah, itu yang berat itu masjid ini jemaah. Istiqomahnya dalam hidup itu. Istiqomahnya karena itu resepnya supaya istiqomah apa? Sedikit tapi continue. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sedikit tapi kontinuitas. Satu juz berapa menit sih? Paling 30-40 menit. Ya, 1 jam katakanlah dari 24 jam yang Allah kasih kepada kita. Tapi subhanallah, istiqomah jaga 1 jam untuk baca Quran itu beratnya luar biasa. Kemudian juga saya di yayasan itu sedikit lagi jamaah. Ada program ya. Namanya program S3. Itu langsung jadi dokter semua tuh yang ikut program. S3 maksudnya adalah sedekah sehari 1000. Ngajarin istiqomah sedekah wakaf meskipun 1.000 rupiah. Terserah terjemahnya, saya bilang ke jamaah mau $1.000, 1.000 real, 1.000 ringgit. Karena kalau 1.000 rupiah dengan 1.000 dolar kan beda ya. Ya maksudnya. Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Karena kan ada hadis mengatakan orang itu akan meninggal berdasarkan kebiasaannya dia ketika hidup. Biasa baca Quran, meninggal ketika baca Quran. Mudah-mudahan biasa sodakoh, meninggal ketika sedang sodakoh. Sholat, demikian juga. Yang paling spesial di hatinya, itulah dia akan kembali kepada Allah dalam posisi itu. Kalau yang paling jadi pikiran di dalam pikiran itu adalah ibu-ibu makan bakso, wah, jangan-jangan nanti keselak meninggalnya ketika makan bakso. Enggak ya, karena ada ya, masya Allah yang seperti itu. Jangan menurut dalam kebaikan, istiqomah. Mudah-mudahan Ramadan ngajarin istiqomah. Sisanya saya kebut aja, nih, ngenalin aja dikenalin. 3, mengajarkan menghargai waktu dan disiplin, ya. Yang keempat berkorban, yang kelima peduli, ya. Itu 5 poin tentang pelajaran yang diberikan oleh Ramadan atau transformasi mental, supaya mental kita berubah. Karena makan minum kita sudah berubah, harus ada perubahan dalam diri kita. Jamaah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, kita mau Ramadan, banyak kata yang tidak berkenan, mungkin ada ilmu-ilmu yang tidak jelas argumentasinya, mohon dimaafkan. Ya, kalau ada yang salah mohon diingatkan. WA Japri, Ustaz ini dalilnya riwayat ini. Nah itu mohon ya, karena tidak semua riwayat itu ditaksil atau ditahqiq. Kepada yang akan berangkat umroh, Bapak siapa namanya? Bapak Mukhlis, Masya Allah. Mudah-mudahan. Oh, tanya jawab dulu ada. Saya pikir tidak ada tanya jawab. Lanjut. Kita balik dulu ke Pak MC. Tafadhol. Baik, alhamdulillah saya